Erick Thohir gelar diskusi dengan supporter Persib Bandung Bobotoh. Skenario untuk PSM Makassar agar kunci gelar juara musim ini. Hadapi Persebaya Surabaya, Persib Bandung mendapatkan 4 tambahan amunisi baru. Misi Persebaya untuk raih 3 poin dari Persib Bandung. Luis Mia usung misi kebangkitan di laga sore ini kontra Persebaya. Rumor Jordi Amat masuk radar perburuan Persib untuk Liga 1 musim depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar diskusi terbuka dengan berbagai komunitas pendukung Persib Bandung di Ciumbuleuit, Bandung pada Sabtu kemarin. Ini merupakan bagian dari visi dan misinya sebagai pimpinan Federasi Sepak Bola Indonesia. Berbagai komunitas supporter fanatik Persib Bandung yang hadir, mulai dari Viking Persib Club, Bobotoh Maung Bandung Bersatu, Ultras, hingga Kasual. Diskusi ini dilakukan setelah Erick Thohir melakukan pemantauan secara langsung ke stadion di Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Venue itu termasuk salah satu stadion untuk gelaran Piala Dunia Usia 20 2023. Erick Thohir mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menjalankan visi misinya setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSSI menggantikan Muhammad Iriawan. Erick Thohir mengaku mendapatkan banyak masukan seperti jadwal pertandingan yang selama ini kerap ditunda akibat kesulitan mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini memastikan jadwal itu berkaitan dengan kepentingan timnas Indonesia seperti FIFA Matchday. PSM Makassar sudah berada di ambang juara Liga 1 musim 2022. Juku Eja kini tinggal berjarak 3 kemenangan saja untuk mengunci gelar juara. PSM Makassar baru saja menekuk Persikabo 1-0 berkat gol penalti Ramadan Sananta pada pekan ke-29 kemarin. Hasil itu membuat tim asuhan Bernardo Tavares duduk di puncak klasemen dengan koleksi 65 poin. William Plim dan kawan-kawan kini unggul 13 poin dari Persib Bandung yang berada di peringkat kedua, namun baru bertanding 27 kali. Jika Persib Bandung berhasil memenangkan 7 laga terakhir, maka poin maksimal yang bisa didapat adalah 73. Berdasarkan kondisi di atas, maka PSM Makassar hanya perlu meraih 9 poin di 5 laga sisa. Dengan begitu, koleksi poin mereka tidak akan bisa disalip siapapun. Tavares sadar betul langkah timnya ke tangga juara sudah sulit dihalau para rival. Namun ia meminta para pemainnya untuk tetap rendah hati, seperti yang ia tuliskan dalam media sosialnya. PSM Makassar terakhir kali menjadi juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada tahun 2000. Persib Bandung mendapatkan 4 amunisi tambahan jelang laga melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 Liga 1 2022 sore nanti. Terdapat 4 pemain tambahan yang bisa menjadi pilihan Luis Mia untuk meningkatkan performa tim usai performa buruk dalam 2 pertandingan terakhir. Mereka adalah Teja Pakualam, Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robi Darwis. Sebelumnya Teja Pakualam absen dalam pertandingan terakhir Persib Bandung menghadapi Persik Kediri pada Rabu lalu. Hal ini dikarenakan kiper tersebut harus menjalani hukuman atas kartu merah yang didapatkannya pada laga melawan Barito Putra. Di sisi lain Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robi Darwis telah kembali setelah membela timnas Indonesia usia 20. Bahkan Kakang Rudianto dan Robi Darwis sudah hadir dalam sesi latihan yang digelar di lapangan Pusdikpom, Kota Cimahi pada Sabtu kemarin. Sedangkan Ferdiansyah masih harus absen karena mengalami cedera saat dirinya masih bergabung bersama timnas Indonesia usia 20. Skuad asuhan Luis Mia masih tertahan di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 2022 dengan koleksi 52 poin setelah tidak mendapatkan poin di akhir pekan ke-29. Persib Bandung gagal mendekati PSM Makassar usai kalah dari Persik Kediri dengan skor akhir 2-0. Beruntung Persija Jakarta juga kalah dari Borneo FC sehingga Macan Kemayoran tidak menyalip posisi Persib Bandung. Di sisi lain Persebaya Surabaya berada di posisi ke-8 klasemen dengan raihan 38 poin
Persebaya juga mengalami kekalahan di pertandingan terakhir melawan Barito Putra dengan skor akhir 1-2. Ada pencatatan terakhir pertemuan antara Persib Bandung dan Persebaya dimenangkan oleh tim Persib Bandung dengan skor 2-1. Menarik untuk dinantikan apakah Persib Bandung bisa berhasil bangkit setelah dikalahkan berturut-turut oleh tim papan bawah, atau justru Persebaya yang berhasil membalaskan dendam kekalahannya di putaran pertama lalu. Sementara itu jelang laga Persebaya kontra Persib Bandung pada sore nanti, Bajul Ijo sudah menyiapkan sejumlah antisipasi untuk dapat mencuri 3 poin dari lawan. Aji Santoso tentu saja tidak tinggal diam. Berkaca pada kegagalan Persebaya Surabaya pada 4 laga sebelumnya, dirinya sudah menyiapkan antisipasi. Aji Santoso masih terus meningkatkan permainan dari lini pertahanan. Karena Aji melihat pada pertandingan sebelumnya, lini ini yang gagal menghentikan bola lawan. Meski meraih 3 kali kekalahan dan 1 hasil imbang, Aji Santoso menceritakan saat momen melawan Rans Nusantara adalah momen yang pas untuk bangkit. Menurutnya, anak asuhannya leading 2-0, namun harus disamakan. Kini, Bajul Ijo langsung menatap laga melawan Persib Bandung. Sejumlah persiapan telah dimatangkan oleh Aji Santoso, meski masa recovery yang sangat singkat yakni 4 hari. Jelang laga Persebaya kontra Persib Bandung, agaknya skuad Bajul Ijo harus lebih mewaspadai Mark Klok yang saat ini sedang memiliki ambisi sangat besar. Melansir Tribun Jabar, saat ini Mark Klok sedang berambisi untuk memenangkan 7 laga sisa Persib Bandung untuk merebut posisi yang sedang dihuni oleh PSM Makassar, termasuk salah satunya dengan mengalahkan Persebaya Surabaya. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung Luis Mia mengusung misi kebangkitan jelang hadapi Persebaya Surabaya sore nanti. Juru taktik asal Spanyol itu menegaskan Persib Bandung bakal tampil habis-habisan demi melupakan 2 kekalahan beruntun di laga sebelumnya. Lebih lanjut, Luis Mia menyebutkan ia dan anak buahnya ingin memberikan kado spesial untuk hari raya ulang tahun ke-90 Persib Bandung yang jatuh pada 14 Maret mendatang. Sebab itu, ia menegaskan bakal mengamankan 3 poin saat bersua Bajul Ijo. Secara persiapan, ex-pelatih timnas Indonesia itu mengaku sudah memaksimalkan para pemainnya. Sebab, Persib Bandung sendiri memiliki waktu 5 hari sebelum pertandingan melawan Persebaya Surabaya digelar. Sementara itu, ia menilai Persebaya Surabaya merupakan tim dengan pemain yang sangat bagus, terutama di lini tengah. Namun dia yakin Persib Bandung punya mentalitas bertanding yang kuat demi menghadapi Bajul Ijo. Saat ini kami ada di posisi ingin memenangkan pertandingan, karena di 2 laga terakhir kami mendapat hasil yang tidak bagus. Kami dalam perasaan yang kurang bagus, tapi kami ingin bisa mendapatkan hasil bagus melawan tim yang hebat. Meski ini tidak akan mudah, tentu ini merupakan kondisi yang bagus karena kami punya motivasi tambahan untuk memberi hadiah ulang tahun bagi Persib Bandung. Kami ingin memberi yang terbaik untuk klub dengan lebih termotivasi untuk boboto. Persebaya tidak dalam momen yang bagus, tetapi bagi kami juga sama. Sejak saya berada di sini, ini pertama kali kami kalah secara 2 kali beruntun. Tentunya yang utama adalah bagaimana kami bisa kembali berada dalam tren yang positif di klasemen. Rencananya kami ingin bertarung maksimal di 7 pertandingan sisa. Tapi Persebaya tentu akan bermain dengan penuh motivasi. Tapi kami selalu punya motivasi tambahan dan akan berjuang untuk mengarahkan kemampuan terbaik. Jelas Luis Mia. Persib Bandung dikabarkan mengincar bek naturalisasi timnas Indonesia, yakni Jordi Amat. Dilansir dari Tribun Wow, Jordi Amat dikabarkan menjadi incaran asuhan Luis Mia untuk memperkuat lini pertahanan musim depan. Namun begitu, Persib Bandung akan menjadi tim dengan pemain naturalisasi terbanyak jika benar mendatangkan Jordi Amat. Saat ini, ada 3 pemain naturalisasi di Persib Bandung, yakni Marc Anthony Clark, Ezra Walian, dan Victor Igbonevo. Sayangnya, ia juga membuat Persib Bandung terkena dampak wacana PSSI tentang pembatasan pemain naturalisasi. PSSI dan perwakilan klub-klub di Liga 1 Indonesia melakukan sarasehan membahas wacana pembatasan pemain naturalisasi di setiap klub untuk Liga 1 2023 mendatang.
Hal ini membuat Persib Bandung harus bersiap melepas 1 atau 2 pemain naturalisasinya. Ditambah jika Persib Bandung benar-benar akan mendatangkan Jordi Amat. Tim kebanggaan Boboto ini paling tidak harus mendepak 2 pemain naturalisasi setelah akhir musim Liga 1 2022. Pemain Persib Bandung yang paling terancam tentu Victor Igbonevo dan Ezra Walian. Statistik 3 pemain naturalisasi Persib Bandung dapat diketahui dari data Transfermarkt.com. Mengingat Persib Bandung perlu penyegaran di lini pertahanan karena memiliki beberapa bek yang sudah berusia lebih dari 35 tahun, termasuk nama Victor Igbonevo. Sedangkan untuk Ezra Walian kurang berkontribusi dan kemungkinan tidak masuk skema pelatih Persib Bandung, yakni Luis Mia untuk musim depan. Khusus untuk Mark Locke merupakan pemain kesayangan, sekaligus andalan yang memiliki kontrak hingga tahun 2025 di Persib Bandung. Namun bukan hal yang mustahil jika Persib Bandung juga terpaksa melepas Marc Anthony Clark untuk musim depan. Menarik dinantikan siapakah pemain naturalisasi milik Persib Bandung yang menjadi tumbal jika regulasi Liga 1 musim depan dijalankan sesuai rencana.